Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 11 ayat 27, ayat 29 sampai 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, persoalan yang kita dengarkan dalam bacaan Injil Lukas tadi adalah lebih pada Yesus yang menanggapi reaksi orang-orang yang senantiasa menuntut sebuah tanda agar mereka percaya. Tetapi bagi Yesus, angkatan ini adalah angkatan jahat, karena mereka selalu menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Tentu di sini kita kembali kepada Yunus itu sendiri ya. Yunus itu adalah nabi yang diutus Allah untuk pergi kepada bangsa Niniwe, orang-orang Niniwe yang dalam konsep atau yang dalam pemahaman atau dalam realitas kehidupan antara Yunus ya, masyarakatnya Yunus dengan orang Niniwe itu ya berseberangan. Ada sebuah sekat atau ada sebuah tembok pemisah di antara mereka, sehingga relasi di antara mereka pun kurang bagus ya. Tetapi Yunus dipilih dari bangsanya untuk pergi ke bangsa musuhnya, itu pergi ke Niniwe. Tujuannya untuk memberitakan pertobatan atau penghakiman yang akan diberikan oleh Allah kepada bangsa tersebut, atau hukuman yang akan diberikan kepada bangsa itu. Tetapi mereka tidak akan mengalami hukuman itu kalau seandainya mereka bertobat. Nah, Yunus ini dipilih untuk pergi ke sana menyampaikan apa yang menjadi rencana Allah itu kepada bangsa tersebut. Yunus awalnya ya lari, takut, bukan takut ya, dia berusaha untuk menghindar dari Allah ya. Karena itu tadi, dia kok pergi ke tempat musuh ya, sarang musuhnya. Tapi ya semakin Yunus itu lari jauh, semakin Allah mengejarnya. Masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari di dalam perut ikan. Atau dia dibuang ke laut lalu kemudian dimakan ikan. Dia berada dalam perut ikan itu ya selama 3 hari. Tapi itu adalah simbol atau semacam sebuah sebuah pratanda ya, bagaimana nanti Yesus Kristus sendiri juga mengalami 3 hari berada dalam perut bumi. Lalu kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Lalu Yunus kemudian karena Allah sudah terus memutuskan untuk memilih Yunus ini, Yunus pun tidak bisa lari kemana-mana selain mengatakan ya. Lalu dia pun pergi ke bangsa tersebut menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau sederhananya dikatakan begini, Yunus menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Hai bangsa Niniwe atau orang-orang Niniwe,
kalian atau sebentar lagi 40 hari lagi Allah akan menurunkan bencana besar di bangsamu, di tempatmu ini, kalau seandainya kamu tidak bertobat. Dan berita itu tersiar sampai di tempat raja. Lalu mereka pun, orang-orang itu pun ya tidak keras kepala, tetapi mereka meskipun awal-awal meragukan apa yang dikatakan oleh Yunus, tapi karena terus Yunus mewartakannya itu, lalu ya itu mereka pun bertobat ya. Mereka pun berkabung semuanya. Mulai dari binatang, anak-anak sampai kepada orang tua. Raja pun demikian. Mereka menggunakan pakaian ungu raja, lalu kemudian dipasangkan debu di atas kepala dan sebagainya sebagai simbol atau tanda tobat ya dari perbuatan mereka dan ingin memulai hidup yang baru sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Yunus. Ya, mereka pun mengekspresikan tobatnya itu ya dengan tanda itu. Singkat kata di sini bahwa kehadiran Yunus itu ya sebagai orang yang membawa pertobatan, tanda pertobatannya dalam arti tertentu. Dia bersuara menyuarakan kehendak Allah, rencana Allah, yaitu pertobatan, dan bangsa Niniwe pun ya bertobat. Tetapi tadi kalau kita kembali sedikit tentang Yunus ya, Yunus tadi karena memang saking bencinya dia orang Niniwe, pada hari yang dihakimi itu ya, Yunus pikir bahwa penghakiman itu akan tetap terjadi atas mereka, sehingga dia pun menunggu ya. Ketika hari hanya ya, hal itu tidak terjadi. Itu memang itu tadi dampak dari pertobatan orang Niniwe karena pemberitaan Yunus. Bagaimana Yesus kemudian tadi mengatakan bahwa dirinya itu ya lebih dari Yunus, dan yang ada di hadapan kalian sekarang, Yesus mengatakan itu adalah demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Kan Yesus yang anak manusia itu Yesus itu ya, yang ada di tengah-tengah orang-orang tadi ya, yang mengerumuninya itu ya sebagai tanda pertobatan itu. Tetapi ya dia lebih dari Yunus tentunya, karena Yunus itu hanyalah seorang nabi yang diutus Allah untuk memberitakan apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi Yesus sendiri adalah Allah, sabda Allah yang berbicara kepada manusia. Itu Allah sendiri yang berbicara kepada manusia. Dan tentunya di sini bahwa Yesus itu menjadi tanda tobat sempurna ya di hadapan orang-orang tadi. Kalau seandainya orang-orang itu mau mendengarkan Yesus, menerima Yesus, ajarannya maupun tindakan-tindakan mujizatnya sebagai tanda kehadiran Allah, tentu di situ ada sebuah semacam sebuah ya permenungan, lalu refleksi, dan membangkitkan sebuah komitmen untuk membuka diri akan kehadiran Yesus. Dan tentu di situ konsekuensinya itu membangun sebuah situasi baru dalam kehidupan ya, itu bertobat, menjalankan hidup itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi kemudian ya, orang-orang itu ya malah menuntut tanda lebih lagi dari surga agar mereka percaya. Tentu Yesus ini marah ya, sehingga Yesus pun ya mengatakan ratu dari selatan itu ya akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Tetapi yang ada di sini lebih daripada Salomo. Yesus itu lebih daripada Salomo. Kalau mereka mendengarkan dia, maka ya tentu pastinya mereka itu akan mengalami hikmat Allah ya. Tetapi ya karena ketegaran hati tadi tidak terjadilah hal itu. Itu yang diumpamakan oleh Yesus kepada mereka. Lalu kemudian yang kedua, baru Yesus juga mengangkat peristiwa Nabi Nuh tadi itu Yesus kemudian mengangkat kembali Yunus tadi itu ya. Dia mengatakan pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe ini bertobat pada waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus ya. Kalau orang-orang Niniwe saja yang berdosa itu mau bertobat, lalu kemudian penghakiman pada mereka pun tidak terjadi, apalagi kalau orang-orang itu yang ada saat bersama Yesus itu mau mendengarkan Yesus dan bertobat, tentu ya penghakiman Allah itu tidak akan terjadi ya. Atau peristiwa yang tak diinginkan itu semacam ya penghukuman lah ya, itu tidak akan terjadi. Tapi Yesus tetap mengatakan bahwa angkatan ini ya lebih daripada orang Niniwe bertobatnya dosanya, tapi tidak bertobat. Ringanlah hukuman orang Niniwe daripada hukuman orang angkatan ini.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin bacaan yang kita dengarkan ini mengajarkan kita penting sekali untuk bertobat. Bertobat tidak hanya dari kata-kata, mulut kita, pikiran kita, tapi sungguh-sungguh lahir dari hati, dan itu harus diekspresikan dalam kehidupan nyata. Itulah sekiranya yang diharapkan oleh Yesus dari kita semua, saya, Anda, dan semua dari antara kita. Semoga, amin.